Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai salah satu HP flagship terbaru dari Vivo yang baru aja di launching hari ini. Dan sekarang di tangan gue ada Vivo X60 Pro. HP ini adalah line up terbaru dari Vivo X Series di Indonesia. Dan di Vivo X60 Pro ini membawa sesuatu yang baru, yaitu kolaborasi kamera dengan pihak Zeiss. So, kira-kira apakah kamera dari Vivo X60 Pro ini mampu ngalahin flagship-flagship di tahun 2021? So, buat kalian yang penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Pertama-tama kita bakal bahas dulu nih mengenai sektor desain dari si Vivo X60 Pro ini. Kalau kita ngelihat dari sektor desainnya, menurut gua Vivo X60 Pro ini punya desain yang kurang lebih mirip sama kayak Vivo X50 Pro, di mana HP ini memiliki desain kamera yang bentuknya hampir mirip, namun bedanya di Vivo X60 Pro ini ada logo Zeiss. Tapi gue jujur aja suka banget dengan Vivo X60 Pro yang varian warna shimmer blue ini, karena di sini Vivo X60 Pro seandainya kalau bodinya kita arahin ke cahaya bakal ngasilin efek gradasi yang menurut gue keren banget, sehingga untuk tampilannya si Vivo X60 Pro ini benar-benar kelihatan super premium. Dari segi build quality-nya pun gue juga ngerasa kalau Vivo X60 Pro ini tuh dibuat dengan sangat solid. Dan untuk feel di tangannya pun Vivo X60 Pro ini juga berasa enggak gitu berat. Untuk bobotnya sendiri HP ini tuh berada di angka 179 gram, which is itu cukup enteng. Sehingga menurut gua kalau seandainya HP ini dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, menurut gua HP ini tuh masih cukup enak buat digenggam. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian depannya. Di sini Vivo X60 Pro mengusung layar melengkung yang sukses bikin HP ini kelihatan semakin premium. Dan gak cuma bentuknya aja yang keren, tapi spesifikasi yang dibawa oleh layar HP ini pun menurut gua cukup keren. HP ini membawa layar AMOLED dengan ukuran 6,56 inci Full HD+. Dan gak cuma itu aja, HP ini juga punya refresh rate 120Hz yang bikin experience scrolling tuh jadi berasa smooth banget. Untuk kualitas visualnya sendiri, menurut gua kualitas layar dari Vivo X60 Pro ini tuh udah bagus banget. Dimana untuk dipakai nonton ataupun untuk ngapain aja, HP ini tuh bisa nampilin kualitas visual layar yang tajam dan juga vivid. Namun yang agak gue sayangkan, HP ini tuh cuma membawa setup mono speaker aja, yang dimana tentu aja ini tuh udah ketinggalan dibandingkan dengan HP-HP flagship atau bahkan HP mid-range yang ada di pasaran saat ini. Tapi tenang aja, untuk kualitas audionya menurut gue HP ini tuh cukup bagus. Meskipun kalau seandainya kita bandingin dengan flagship-flagship lainnya, si Vivo X60 Pro ini tuh punya kualitas suara yang cukup ketinggalan. HP ini juga nggak memiliki lubang earphone jack 3,5 mm. Tapi menurut gue ini tuh nggak masalah karena dari pre-ordernya kita juga udah dapetin TWS dari Vivo. Nah, lalu buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari Vivo X60 Pro, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini Vivo X60 Pro menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Qualcomm Snapdragon 870 5G. Dan chipset ini juga ditemani dengan RAM berukuran 12GB dan juga memori internal 256GB. Sayangnya Vivo X60 Pro ini nggak bisa ditambahin dengan microSD. Tapi untuk Antutu benchmarknya HP ini tuh punya skor yang cukup tinggi. Dimana dengan Antutu versi 9, HP ini tuh berhasil dapetin skor 719.000. Untuk performa sehari-harinya tentu aja Vivo X60 Pro ini tuh ada di level HP flagship. Dimana untuk user experience-nya pun Vivo X60 Pro ini tuh sukses ngasih experience yang cukup bagus. Lalu FYI, si Vivo X60 Pro ini adalah HP Vivo pertama yang pernah gue pakai. Dan menurut gue UI Vantage OS dan juga Android 11 sukses ngasih experience sehari-hari yang enak banget. Intinya untuk kesan pertama, gue cukup suka dengan Vantage OS ini. Karena untuk tampilan UI-nya HP ini tuh berasa fun dan juga user friendly. Lalu gimana kalau si Vivo X60 Pro ini gue pakai untuk kebutuhan gaming? Untuk tes gamingnya gue dicoba dengan dua game seperti biasa, yaitu dengan PUBG Mobile dan juga game Genshin Impact.
Dan untuk game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa ngasilin grafik di Smooth Extreme sampai Ultra HD dengan frame rate ultra. Gua nggak tahu kenapa nggak ada setelan 90Hz padahal layarnya itu udah support 120Hz. Tapi tentu aja ini tuh cuma masalah software aja yang bakal bisa diupdate ke depannya. Untuk gameplaynya sendiri, game PUBG Mobile bisa dilibas dengan sangat lancar oleh Vivo X60 Pro ini. Dan untuk main game Genshin Impact pun HP ini juga bisa dimentokin sampai rata kanan meskipun kalau udah panas bakal ada frame drop. Intinya untuk urusan gaming menurut gua Vivo X60 Pro ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Dan menurut gua juga nggak masalah dengan penggunaan Snapdragon 870 di HP ini. Karena untuk performa dari chipset ini tuh aman-aman aja dan juga suhunya juga cukup stabil. Lalu yang gue suka dari HP ini yaitu mengenai sektor baterainya. Dimana meskipun ukuran baterai dari Vivo X60 Pro ini cuma 4200 mAh. Tapi yang gue suka HP ini tuh bisa banget untuk dipakai satu harian penuh. Untuk SOT-nya juga bagus banget yaitu di angka 6-7 jam. Dan gak lupa juga untuk chargingnya HP ini juga mendukung fitur Flash Charge 2.0 yang bisa ngecas HP ini dengan output 33 watt dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 10 menit aja. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor andalan HP ini yaitu sektor kameranya. Di sini Vivo X60 Pro membawa fitur stabilisasi gimbal 2.0 yang dimana ini merupakan salah satu fitur andalan dari Vivo X60 Pro ini. Untuk kameranya sendiri HP ini tuh membawa setup 3 buah kamera belakang. Dimana untuk kamera utamanya HP ini tuh memiliki resolusi 48 megapiksel dengan stabilisasi gimbal. Dan ada juga kamera telefoto dan juga ultrawide sebesar 13 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri menurut gua Vivo X60 Pro ini tuh sukses ngasilin foto yang oke banget di siang hari. Dimana menurut gua kolaborasi Vivo dengan Zeiss ini tuh sukses banget ngasilin hasil foto yang setara HP flagship lainnya. Hasil fotonya ini tuh memiliki dynamic range dan juga detail yang sangat baik. Dan ini juga berlaku di kamera ultrawide maupun kamera telefoto dari HP ini. Selain itu kamera ultrawide dari HP ini juga bisa dipakai untuk kebutuhan foto makro. Sehingga untuk sektor kameranya menurut gua Vivo X60 Pro ini adalah salah satu paket lengkap. Lalu dipakai untuk foto low light pun menurut gua Vivo X60 Pro ini juga sukses ngasilin gambar yang oke banget. Dimana menurut gua dengan fitur Extreme Night Vision 2.0-nya ini tuh sukses ngasilin foto malam hari yang oke banget. Bahkan gue juga udah coba compare dengan iPhone 12 Pro Max yang selama ini gue pakai. Dan untuk hasil akhirnya Vivo X60 Pro ini tuh jauh lebih bagus meskipun cuma pakai mode auto aja. Sedangkan iPhone 12 Pro Max kalau dipakein mode auto tuh bakal agak gelap. Tapi kalau seandainya dipakai night mode pun Vivo X60 Pro ini juga masih lebih bagus ketimbang iPhone 12 Pro Max. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor videografinya. Di sini gue udah coba di dua resolusi yaitu 1080p 60fps dan juga 4K 60fps. Dan untuk resolusi 1080p 60fps HP ini tuh bisa ngerekam dengan super stabil. Di sini untuk videonya HP ini tuh berasa kayak pakai gimbal profesional. Tapi kalau seandainya kita pakai resolusi 4K 60fps stabilisasinya tuh bakal agak kurang. Kita bakal ngeliat kalau videonya ini tuh bakal ada getar-getar. Yang gue harap ini tuh bisa diperbaiki di software update ke depannya. Lalu untuk kamera ultrawide sendiri HP ini cuma bisa ngerekam hingga 1080p 30fps saja. Tapi sayangnya menurut gua untuk stabilisasi dari kamera ultrawide HP ini juga enggak gitu bagus. Gak lupa juga gue juga compare dengan iPhone 12 Pro Max yang punya in-body image stabilization. Dan di sini kita bisa lihat kalau di 1080p 60fps HP ini tuh sama-sama memiliki stabilisasi yang oke banget. Tapi kalau di 4K 60fps menurut gua iPhone 12 Pro Max masih tetap lebih stabil ketimbang Vivo X60 Pro. Dimana seperti yang tadi gua bilang Vivo X60 Pro ini tuh memiliki masalah getar-getar. Lalu berlanjut ke kamera depannya. Di sini Vivo X60 Pro membawa kamera depan sebesar 32 megapiksel. Dan overall untuk hasil fotonya gue cukup puas dengan hasil foto dari Vivo X60 Pro. Hasil fotonya menurut gue cukup tajam dan juga punya HDR yang cukup bagus. Tapi kalau untuk mode portraitnya HP ini tuh kayak ada sedikit mode beauty-nya.
Lalu untuk rekaman kamera depannya, Vivo X60 Pro cuma bisa ngerekam hingga 1080p 30fps saja. Dan buat kalian penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari Vivo X60 Pro, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Vivo X60 Pro. Dan ini cuma bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 30fps aja. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari Vivo X60 Pro. Dan menurut gua untuk hasil foto maupun videonya, Vivo X60 Pro ini tuh udah oke banget. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor yang terakhir, yaitu mengenai sektor harganya. Di sini kalau boleh jujur, gue belum tahu sampai sekarang harga dari Vivo X60 Pro. Tapi harusnya kalau kalian udah nonton video ini, kalian itu udah tahu harga resmi dari HP ini. Tapi kalau seandainya gue tanya ke beberapa sales Vivo, mereka itu kasih bocoran kalau harga dari HP ini tuh ada di rentang 9 jutaan sampai 11 jutaan. So kalau harganya segitu, menurut gue HP ini tuh cukup worth it buat kalian pertimbangin. Karena menurut gue segala fitur yang dibawa HP ini tuh udah mendekati flagship banget. HP ini punya kamera yang levelnya itu udah setara sama flagship lainnya. Dan untuk desainnya pun menurut gue HP ini juga kelihatan premium banget. Tapi untuk kekurangannya HP ini tuh cuma membawa setup mono speaker aja. Yang gue harapin di generasi selanjutnya Vivo itu bisa membawa setup dual stereo speaker di HP flagshipnya. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Vivo X60 Pro. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.